Nah sekarang mari kita perbandingkan ukuran otak manusia dengan mamalia lain ya. Banyak ahli menganggap manusia itu mamalia. Kenapa? Karena ya struktur otaknya hampir mirip-mirip ya. Otak adalah bagian terpenting dari tubuh karena pusat segala kontrol kegiatan yang sadar maupun tak sadar ya. Otak paling besar dan paling rumit dimiliki oleh mamalia. Nah, mamalia yang memiliki otak paling spesial adalah manusia ya. Mari kita lihat. Ya, ini dia ya. Anggapan umum bahwa manusia bisa paling unggul karena otak kita paling besar di antara mamalia yang lain. Apa iya? Paling besar otak kita, Bu? Kita lihat ya. Ini perbandingan dengan Javamen. Javamen ini manusia purba yang ditemukan fosilnya di Jawa. Ya, biasanya otak itu yang paling ringan ya, 1,35 kg. Ada yang 1,4, 1,5 ya, ada yang 1,6. Ini yang paling ringan. Kita bandingkan dengan orang purba yang ditemukan fosilnya. Ini perkiraan para ahli ya. Orang purba 0,93, nggak ada 1 kilo ya. Iya. Sekarang dengan dolphin atau dolphin, lumba-lumba besar mana? Lumba-lumba ya, makanya lumba-lumba pinter kan, suka bantu kalau ada yang ya sesuatu di laut itu. Siapa yang sering ke Ancol zaman dulu banget ya Allah, sampai sekarang ya dikasih 1 tambah 2 dia lihat ya ting ting, nah, itu luar biasa ya. Iya, karena memang lebih besar ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Dengan cim itu apa? Monyet ya. Monyet 0,42 kg ya, berarti lebih besar kita. Oke. Apalagi gorila. Gorila setengah kilo. Ya. Manusia lebih besar, jauh. Apalagi singa, lion. Ya, singa. Oh, singa cuma 0,2. Oh, tapi bisa jadi raja hutan. Ya. Apalagi? Kok loncat. Ya, tadi singa berapa tadi singa? 0,23. Gorila berapa? 0,5. Ya, sekarang kita lihat stuck di situ. Ayo bantuin. Gajah. Gede banget ya. Pernah lihat otak gajah? Belum, saya juga belum. Kalau gadingnya? Ya. Hampir 6 kilo. Hampir 6 kilo. Ini otak kecilnya, ini otak besarnya, ini batang otaknya. Ya Allah, gajah. Ya. Kelinci. Ya, 0,01 kilo ya. Apalagi? Kucing lebih besar dikit dari kelinci, kucing ya. Kucing juga bisa diajarin kan ya. Iya. Anjing mau lebih besar lagi, kayaknya anjing juga bisa diajarin. Oke. Iya. Sekarang kita lihat, yuk bantuin di situ. Iya. Baik, jadi ternyata yang besar apa? Gajah paling besar. Ini jumlah neuronnya juga paling banyak ya. Makanya gajah adalah makhluk yang selalu ingat kalau dia kemana-mana. Gajah itu nggak pernah tersesat kalau di hutan. Makanya kalau ibu tersesat di hutan, segera cari gajah. Gajah yang langsung bingung, ini siapa ini. Ya. Tapi kenapa gajah otaknya besar tidak bisa bertindak sebagaimana manusia? Ya, katanya besar. Tapi kok gitu banget jalannya begitu doang ya, pakai belalainya aja. Tapi itu tadi gajah itu ya makhluk yang selalu ingat dia jalan kemana ya. Ya, baik. Sekarang kita lihat. Ya, penyebab otak manusia sangat spesial itu karena ya memang tadi gajah hampir 6 kilo. Tapi sekarang kita bandingkan berat otaknya dengan seluruh tubuh. Ya. Nah, kalau dengan berat otak gajah yang 6 kilo dengan tubuh gajah yang begitu besar, itu cuma 0,13%.
Otak kita memang 1,3 dibanding tubuh kita yang barangkali 60 kiloan, 70 kiloan ya. Otaknya ya perbandingan 1,85%. Berarti kalau untuk ukuran yang dibandingkan dengan tubuh, besar mana? Manusia ya. Iya, tadi hampir kaget, ya Allah ternyata gajah lebih mulia. Tetap manusia lebih mulia ya, Masya Allah ya. Ya baik. Nah, ada hal lain yang membuat otak manusia paling spesial di antara para mamalia, yaitu apa? Otak yang bagian depannya ya itu lebih tebal, yang namanya cerebral cortex neuron. Dia besar, lebar ya. Disitulah pusat ya mengendalikan ingatan, perhatian, persepsi, pertimbangan, bahasa dan kesadaran ya. Ya nggak usah dihafal Bu, pokoknya asal tahu aja kenapa manusia itu jadi mulia sudah dibandingkan dengan mamalia lain. Kalau ilmuwan kan gitu ya, walaupun sudah Allah sampaikan di dalam ayat-ayat ya di Quran bahwa manusia paling mulia, tapi ingin dibandingkan ternyata betul manusia yang paling mulia, paling spesial ya otaknya dibanding mamalia lain. Oke, nah kita tahu dulu itu ya. Nah sekarang juga ya manusia adalah mamalia yang otak paling spesial. Dengan bekal demikian terciptalah berbagai penemuan berbagai bidang. Karena otak manusia yang seperti ini ya, besar komposisi daripada sel-sel otaknya, makanya manusia luar biasa, banyak banget menciptakan. Ibu suka perhatiin nggak ya? Jangan itu yang gadget aja lah. Kalau ada gadget terbaru, terus ada ya teknologinya terbaru, terus suka mikir nggak? Kok bisa mikir gini ya? Kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa ya orang udah ngirim pesan, karena salah kita yang hapus dari kita, kok bisa gitu ya? Kan gitu ya? Iya, karena memang otak manusia tuh Masya Allah luar biasa ya. Ya, nah sekarang kembali, bagaimanakah bentuk jiwa itu? Jadi para filsuf Yunani menyebutkannya sebagai sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang. Jadi orang Yunani dulu tuh bingung jiwa tuh apa. Pokoknya dia bilang sesuatu yang gak berbentuk deh, pokoknya ada di dalam ruang tubuh manusia. Tetapi ilmuwan modern menyebutnya sebagai fungsi yang menyertakan struktur otak dengan 100 miliar neuron dan triliunan sinaps alias koneksi neuron. Jadi ya kata ilmuwan modern, jiwa itu baru berfungsi kalau ini tersambung-sambung. Kan setiap orang sudah dikasih program sama Allah, termasuk ya otak perempuan program bicaranya kiri kanan, otak laki-laki cuman kiri saja. Ya, watak ada di lobus parietalis, bakat juga ada di otak, udah ada programnya. Tapi baru ya terlihat jiwanya kalau kita sambungkan. Itu maksud dari para ilmuwan ya. Sehingga dalam pandangan neurosains modern, otak adalah organ materialnya, jiwa adalah fungsinya yang di dalam isinya itu. Dan kemudian dia baru berfungsi kalau kita sambungkan ya. Nah, itulah gunanya kalau kita banyak belajar ya. Jiwa adalah seonggok program-program yang disimpan Allah dalam susunan istimewa di dalam sel-sel otak makhluk hidup. Nah, kesepakatannya itu. Jadi sudah ada program kita, sudah ada jiwa kita Allah kasih ya. Program-program inilah yang berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas badan makhluk hidup. Kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh-soleha itu karena program-program jiwanya yang ada sudah di kepala. Tapi walaupun ada orang diberikan program-program kebaikan, tapi dia nggak pernah sambung-sambungkan, ya, mari Bu, dia nggak pernah pakai, nggak pernah dibawa untuk silaturahim, maka jiwanya tidak tersambung, programnya nggak tersambung. Kalau ruh apa? Kalau kata ilmuwan, ruh itu adalah sesuatu yang memberikan kehidupan kepada jiwa dan badan makhluk hidup. Jadi sebetulnya pada saat pertemuan telur seorang ibu dengan sperma ayah, kemudian terbentuk zigot, terbelah-belah, kemudian dia dijanin, ya, di minggu-minggu sekitar 8 mingguan itu otak juga sudah terbentuk. Allah sudah kasih programnya sebetulnya di situ.
tapi belum nyala atau istilah sekarang belum teraktivasi. Makanya pada saat usia 4 bulan Allah tiupkan separuh ruhnya. Supaya apa? Supaya teraktivasi program yang di kepala ini, jiwa yang di kepala ini. Karena memang udah ada, Bu. Ya. Memang dari mana program-programnya? Dari itu tadi, ya. Kadang-kadang programnya sebagian program dari ibu, kalau wataknya dari ibu atau dari ayahnya programnya. Wajah juga begitu. Siapa yang matanya mirip ayahnya? Ya, itu juga pertemuan dari program-program itu gitu. Ya, baru kemudian nanti diaktifkan oleh ruh. Ya, jadi bentuknya ya jiwa adalah seonggok program. Wah, saya juga bingung mau cari kata-katanya apa, Pak? Seonggok. Ya, nah, karena semuanya ada di kepala programnya, kemudian sudah Allah tiupkan ruh teraktivasi, maka program itu bisa kita nyalakan dan bisa kita sambung-sambungkan. Nanti turun ke ini sistem saraf tepi nih. Yang saya selalu bilang seperti kabel telepon, dia turun. Otak perempuan di situ ada. Ya, bicaranya di dua, di kanan dan di kiri. Makanya turun ke bawah. Kita sering ngomong, nih bicara nih. Ya, selain omongan yang 20.000 kata itu juga berupa bahasa tubuh. Maka bahasa tubuh kita, ya perempuan seperti apa yang ada Allah berikan program atau jiwa di otak kita. Dia jalan. Ya, kira-kira begitu. Ya. Dalam dunia telekomunikasi, ya ini walaupun paham nggak paham kita ya, badan itu adalah hardware-nya alias sistem perkabelannya. Badan kita ada kabelnya nggak, Bu? Ini dia nih, luar biasa kabelnya Allah kasih, nggak keluar. Kalau ada kabel keluar sedikit tuh masalah, tahu Bu? Apa tuh? Ambeien, tuh keluar dikit aja, ya Allah tuh kabel, ya ampun. Kadang masih bisa dimasukin sendiri, kadang harus pakai obat terpaksa, kadang-kadang kalau udah kebanyakan kabelnya kendor lewat dubur, akhirnya dioperasi. Ya, iya, ini perkabelannya ini nih, ya. Jadi badan adalah hardware atau sistem perkabelan, ya. Dan semuanya, seluruh infrastrukturnya mulai dari otak sampai kaki. Ya, kalau ibu beli laptop, hardware-nya yang mana, Bu? Gadget-gadget ibu tunjuk-tunjuk hardware-nya, gadget yang mana? Ya gitu yang ibu pegang itu. Di dalamnya ada kabel nggak? Ada ya. Jiwa adalah informasi yang terkandung dalam softwarenya. Ya. Kok ini banget Bu Aisyah, bisa banyak banget? Iya. Jangankan otak, kita lihatan ya, gadget yang buatan manusia aja itu ya, program-programnya, informasinya banyak kan di situ ya. Iya. Keduanya dihidupi oleh sistem operasi tertentu yang disebut kalau dalam manusia ruh. Ya, kalau nggak ada sistem operasinya, gadget juga nggak jalan walaupun programnya atau sudah bagus jiwanya gitu. Makanya ya, perpaduan inilah membuat kita hidup seperti ini. Ya, tetapi semata-mata bukan karena ya emang dari sononya. Ya, Bu Aisyah kok gitu gayanya, emang dari sononya. Bukan semata-mata itu, memang programnya ada, tapi kita yang sambung-sambungkan sehingga membentuk perilaku. Disambungkan dengan apa? Disambungkan dengan otak di depan yang isinya adalah apa? Apa isinya di depan ini? Pengetahuan-pengetahuan, bimbingan-bimbingan. Dari siapa? Dari Allah. Bacanya di mana? Al-Quran. Penjelasannya di Al-Hadis. Itu. Saya memang perempuan 20.000 kata, tapi diajarkan ya oleh Islam untuk menggunakan 20.000 katanya itu dengan jalur yang benar, baik dan pantas. Maka 20.000 kata, saya mau pakai untuk apa? Untuk berbagi, untuk sharing, untuk ngaji, ya, untuk salawat. Itu kan upaya kita. Makanya jiwa kita pun kita yang mengupayakan seperti itu. Ada juga orang memang perempuan 20.000 kata karena programnya ya kiri dan kanan, tapi nggak pernah taklim. Kira-kira 20.000 katanya dihabiskan untuk apa? Hah? Iya,
Iya, macam-macam. Emang nggak bisa Bu Aisyah kalau 20.000 kata dibawa aja, nggak dikeluarkan? Bisa. Tapi 3 hari ibu sakit kepala. Karena perempuan harus mengeluarkan minimal 16.000 per hari. Gitu Bu. Bisa paham nggak Bu? Makanya nanti itu yang membedakan jiwa ibu. Jiwa ibu ini yang rajin taklim dengan jiwa ibu ini yang ya rajin nongkrong di pasar doang, nggak pernah taklim kan gitu. Ya. Programnya sama 20.000, tetapi dia menyambungnya dengan ya program, bukan program tuntunan. Sampai sini bisa paham? Makanya kenapa kita harus taklim supaya ada di kepala juga di depan ini program tuntunan. Suruh ngapain dong 20.000 kata itu? Ya. Kalau enggak, seandainya saya misalnya nih ya nggak seneng taklim. 20.000 kira-kira saya karena bakat saya nyanyi ada, musik ada, ya barangkali aku jadi rockers. Gitu kan? Iya, makanya saya yang menyambungkan jiwa saya menjadi rockers. Seandainya tidak banyak taklim, ya. Saya loh, ya. Ya, baik, paham ya? Ya. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, bismillahirrahmanirrahim, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa atau orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Bisa paham nggak Bu? Jiwa kita dipegang sama siapa pada saat tidur? Allah. Tapi ruhnya nggak dipegang. Makanya ibu waktu tidur masih kelihatan tuh tarik nafas. Kalau jiwa dan ruh ibu dipegang Allah waktu tidur, selesai gitu. Jadi yang Allah pegang jiwa. Tapi orang yang meninggal juga jiwanya Allah sudah pegang bahkan sama ruhnya. Ya. Cuman pas bangun program kita Allah kembalikan lagi, ya. Program atau jiwa orang yang sudah mati atau meninggal tidak dikembalikan lagi. Kenapa nggak dikembalikan? Hardware-nya udah nggak ada, udah hancur sama tanah karena harus kembali di tanah. Ya, kalau orang tidur hardware-nya masih ada kan? Tubuhnya masih ada, makanya dikembalikan, software-nya dikembalikan, ya. Tapi itu tadi, kalau orang tidur, ruhnya masih ada di situ. Jadi yang kembali itu dipegang oleh Allah adalah jiwanya, ya. Kemudian di sini dikatakan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ini lihat ya, bedanya kalau nanti membahas jiwa dan ruh. Pada saat membahas jiwa di Az-Zumar ayat 42, Allah mengatakan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ini disuruh membahas. Ini ilmuwan meneliti. Orang tidur kayak apa otaknya, programnya gimana? Oh, programnya off. Kan gitu. Ya. Seperti itu diteliti. Jadi, kalau jiwa itu bisa diteliti lebih luas lagi. Tapi kalau ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, siapa yang hafal ayat ini? Kulir ruh min amri rabbi. Jadi kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Ya. Tapi boleh nggak diteliti? Boleh. Hanya illa qalilan, hanya sedikit. Jadi ruh, ilmu tentang ruh diteliti sebagaimanapun itu nggak bisa sebanyak penelitian tentang jiwa. Karena memang Allah sudah bilang di dalam Al-Isra ayat 85. Jadi kalau bertengkar membahas ruh, ya itu mah sakit kepala. Tapi jiwa itu bisa didiskusikan panjang lebar, terutama oleh ahli-ahli neuroscience. Ya, sekarang lagi. Boleh bantu dari situ? Ya, Asy-Syam, ya, surat 91 ayat 7 sampai 10, ya. Demi jiwa serta proses penyempurnaan ciptaannya,
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dorongan kefasikan, fasik atau bisa juga diistilahkan keburukan, dan ketakwaan atau kebaikan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugi orang yang mengotorinya, ya. Jadi dan di dalam Asy-Syams ayat 7 sampai 10 dikatakan, ya, jiwa itu pada saat proses penyempurnaannya Allah kasih program kefasikan juga. Jadi ada program kefasikan kita di sini, keburukan kita di sini ada. Dan ada juga program kebaikan. Di mana program itu menurut para ahli sampai saat ini, ya, ini kan masih terus berkembang, ya. Program ini ada satu di otak emosi. Di sini Allah sudah kasih program. Masih ingat pelajaran kita? Otak emosi. Ibu pernah marah? Itu fasik kan? Fasik bukan? Fasik, keburukan, tapi itu memang Allah kasih programnya memang. Itu tadi makanya dalam proses penyempurnaan jiwa itu memang Allah dorong, dia kasih program itu. Supaya apa? Supaya bagaimana mengatasi marah itu, ya. La taqdob walakal jannah. Yang bisa menghindari marah surga. Belum lagi surga akhirat, surga dunia udah dapat. Ya kan? Iya. Nah, pernah sedih? Iya. Sedih itu baik atau buruk sebetulnya? Masuk keburukan, masuk kefasikan, udah ada programnya di sini. Ya? Pernah sombong? Oh, ini ketawa gini aja tuh sombong tuh. Kepala miring begini mana? Itu sombong itu. Ya, itu udah ada di sini. Sudah ada. Ibu sombong nggak usah kursus, nggak usah. Sedih, marah, takut, sombong, nggak usah kursus, nggak usah, udah ada. Yang perlu kursus apa? Mengatasinya. Ya, jadi sudah ada, Allah kasih. Nih, dari sini apati, sedih, takut, rakus, marah, sombong, semangat, menerima, damai. Ini yang kebaikan. Ini yang kefasikan tadi. Ya, jadi udah ada, Bu. Bu Aisyah, kok saya sedih ya? Udah ada, Bu, programnya. Cuman kan nggak mungkin begitu kalau orang lagi konseling saya katakan begitu. Tega banget, orang lagi sedih. Kita gimana kalau ada orang sedih? Bunda, aku sedih. Tolong tidak bilang udah ada di kepala lu. Bukan begitu. Kalau anak kita, Bunda, aku sedih. Kita ulang lagi namakan. Sedih anak ya. Oh, udah gitu dulu. Bunda, aku kesel banget. Nah, itu berarti marah ya. Oh, kesel ya nak. Gitu. Memang kita tahu ini sudah ada di program kepala. Sudah tahu. Tapi orang lagi kesel, Bunda bilang itu udah ada programnya. Tambah marah. Tonjok langsung. Pencetus kemarahannya apa? Enggak, saya sampaikan modul Dokter Aisyah. Ternyata dia marah. Ya iyalah. Ya. Kenapa? Karena Allah sengaja menciptakan otak emosi ini untuk kita dinamis. Nggak bakal rasa bahagia kalau nggak pernah sedih, betul? Nggak bakal pernah ya merasakan yang namanya syukur kalau nggak pernah itu tadi takut, kan? Iya, supaya dinamis. Kemudian ya kita lihat lagi ya di sini nih, kalau di fungsi otak lain gini ya, ini memang Allah sudah kasih program jiwa itu kefasikan dan ketakwaan ada di sini. Terus di mana lagi? Masih ingat pelajaran watak? Watak tuh kan di sini, di otak kita nih, paritalis. Ilmuwan menemukan, ilmuwan tuh heran. Kenapa di otak paritalis ditemukan setiap orang wataknya ada program kekuatan dan kelemahannya. Ilmuwan tuh suka heran, Tuhan kok bikin begini? Saya ada kekuatan dan ada kelemahan saya. Watak saya kan di sini. Saya kan orang yang mau damai. Mau damai.
Hasrat damai itu ada saya di sini. Di situ juga neuron-neuron di kepala ada kekuatannya, ada kelemahannya, memang sudah dikit. Ya, kekuatan saya orang damai, cepet ngalah Bu. Ya, tapi kelemahannya apa kelemahannya? Karena kecapean, cepet tidur. Orang damai gitu. Ya, oh tadi perjalanan dari rumah ke sini 2 jam, manfaatkan. Ya, leyeh, nggak tidur sih leyeh. Coba tambah lagi sejam tadi, jadi tidurnya. Itu, jadi ada kekuatan dan kelemahannya di situ. Ya, ibu-ibu yang wataknya sempurna, ingat, ya, apa-apa melakukan dengan sempurna. Saya sering kasih contoh. Sabun cair habis, nggak dibuang botolnya, kasih air, kan gitu. Nah, kok bisa dia lakukan itu ya, padahal nggak diajarin sama ibunya. Itu ada di sini programnya. Odol dipencet dari bawah sampai habis gitu, ya. Dompetnya diatur rapi. Ibu-ibu nih, kalau ibu punya watak sempurna yang ada di sini, kalau ibu punya tempat kerja atau ruang meja kerja, atau tempat tidur ibu aja di kamar buat orang sempurna, ada yang pernah tidurin beberapa jam lalu, ibu tahu tuh, betul kan? Ini kayaknya tadi ada yang tidur tempat saya nih. Kenapa Bun? Itu aja spraynya kacau balau. Ya jelas. Tapi ada yang unik tuh. Ini ada yang ambil 2 lembar duit gue di dompet nih. Kenapa? Karena kekuatan tipe itu dia hitung, dia susun berdasarkan angka duitnya, 5.000 sama 5.000, 20.000 sama 20.000, kadang berdasarkan nomor serinya. Makanya pas diambil 2 lembar tahu dia. Apalagi kalau duit dari bank ya. Itu tadi, itu termasuk kekuatannya, dia detail dan peka. Tapi kelemahannya apa? Orang yang punya hasrat sempurna, lama mengambil keputusan. Itu pun sudah ada di sini. Itu sebuah keburukan kita, tapi Allah memang sudah ilhamkan. Yang Allah minta adalah sering-sering yang dinyalakan program jiwanya yang kebaikan aja. Kalau ibu punya anak yang tipe tadi tuh, tipe pemikir atau tipe sempurna, gampang dia. Kalau dia mau beli mainan lama banget, ini apa yang mana, ini kan gitu. Bun, yang mana, ini apa ini? Ya kamu dong ambil keputusan. Menurut Bunda, ada yang gitu nggak? Berarti anak itu tipenya pemikir. Banyak orang tua saya suka perhatikan di toko-toko mainan itu dimarahin tuh anak yang tipe pemikir. Lama banget kalau ambil keputusan. Bu, kalau ibu sering sebut-sebut kelemahannya, maka program kelemahan yang di otak itu nyala terus. Lama banget ambil keputusan, lama banget ambil keputusan. Tipe itu juga, karena orang yang selalu rapi, sempurna, maka seneng banget di kamarnya. Kalau pindah kamar susah tidur. Susah tidur itu sudah ada di sini. Tapi ibu nih tiba-tiba diajak suami, ayo temani aku pergi Singapura. Terus ibu langsung nih ngomong, aduh ntar aku susah tidur nih, susah tidur nih, susah tidur nih. Nah ibu belum apa-apa udah nyalain program di sini. Program kefasikan ibu nyala dia. Jadi gimana Bu Aisyah? Nggak usah dinyalain. Jadi apa? Yang kekuatannya aja ibu nyalain. Apa Mas? Singapura? Ya Allah. Alhamdulillah. Ibu nyalain ya kekuatan ibu. Insya Allah nanti di sana aku jalan-jalan mau ke Orchard Street, ke Bugis Street. Nyalain itu, ya. Kita sering sekali karena memang ada di sini tanpa terasa karena nggak paham yang dinyalain keburukan-keburukan kita. Sampai sini bisa sepakat ya Bu? Karena memang Allah sudah ilhamkan itu. Tinggal kamu yang punya program itu, kamu yang punya jiwa itu, nyalain dong. Kata malaikat begitu. Udah dikasih
perangkatnya. Kamu pilih nyalainnya yang mana? Ya, itu di sini. Jadi di sini ada program juga kefasikan dan kebajikan. Di sini juga ada kefasikan dan kebajikan. Ya. Nah, ya, ini kan untuk ini ada di sini selain untuk watak bakat ini pengaturan suhu di sini, rusuh sakit, sentuhan, ya. Kalau di belakang ini menafsirkan impuls dari saraf optik, gerakan, bentuk, warna tuh di sini programnya itu sudah ada itu, ya. Kalau ini nih yang luar biasa, sering saya ulang-ulang, tapi saya senang ulang-ulang karena sangat langka. Siapa yang mau menyampaikan ini? Di depan otak kita itu ada namanya prefrontal cortex. Ini tempat, ya. Neuronnya sudah ada, tapi belum diisi data. Dia udah ada programnya aja di sini. Makanya disinilah tempat penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Jadi kita kalau taklim, kemudian ada guru kita mengajarkan di sini tentang prinsip-prinsip kehidupan yang disumberkan dari Quran dan hadis, masuknya di sini. Nasihat-nasihat kebajikan orang tua kita atau budaya kita juga masuknya di sini. Kalau ini memang sudah ada isinya. Waktu kita di dalam rahim ibu kita sudah ada isinya. Kalau ini, ya, neuronnya tadi yang bentuk neuron sudah ada, inti selnya sudah ada, tinggal kita masukin gitu. Ini di sini. Kalau orang jarang belajar bagaimana? Ya di sini nggak banyak isinya. Makanya orang yang nggak banyak belajar, pas program marah di sini nyala, dia nggak tahu mau diapain. Tapi kalau kita taklim, diajarkan oleh guru-guru kita, kamu kalau marah, cara terbaik karena Allah yang memerintahkan dan Nabi mencontohkan apa? Istighfar. Itu programnya di sini tuh. Informasi itu. Makanya pas ini nyala marah, astagfirullah, 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 kan gitu. Coba kalau nggak ada program disuruh baca istighfar pas marah, gua debrak lu. Dia gitu, langsung dia spontan membuat action, ya. Kalimatnya begitu kadang-kadang keluar. Tapi kalau orang yang ininya diisi, pas ininya juga marah, sama. Orang-orang juga ini kan sama nih marah. Tapi ibu A dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ibu B itu tadi kalimatnya langsung keluar tuh kan, ya, gue gitu kan. Ibu C ada lagi, dia kombinasi antara istighfar dengan yang tadi, makanya bunyinya astagfirullahaladzim. Itu kombinasi tuh, itu pasti talimnya nggak setiap hari. Coba kalau talim setiap hari, istighfarnya cantik, astagfirullahaladzim. Tapi kalau yang nggak taklim berarti ilmu istighfarnya baru 1/8 masuk sini. Ya. Terus kalau pengalaman-pengalaman di mana Bu Aisyah? Di sini, di belakangnya. Di sini ini adalah kosong juga awalnya, bukan otaknya kosong, ada neuronnya. Ada sambungannya, tapi di sini ada ya fungsi untuk apa? Merencanakan. Sebentar kita lihat, ya. Nah, yuk bantu. Nah, kan ada otak yang di sini nih. Ini tadi kalau tadi yang pertama nggak bisa dikasih lihat, ini saya tutup ini. Masih ingat nggak dulu kita belajar ini? Ini adalah fungsi pendengaran dan kecerdasan spiritual. Itu lagi berita bahagianya, di dalam otak kita yang di atas telinga Allah sudah kasih program kecerdasan spiritual. Allah sudah kasih separuh sifatnya pada kita. Ya, kalau Allah Maha Pengasih, di sini kita ada program pengasih juga di situ. Kalau Allah Maha Sabar, di sini juga ada program sabar di situ. Lengkap. Ya. Disinyalir. Disinyalir karena belum dapat detailnya, penelitiannya. Ya, jumlahnya 99. Apa tuh jadinya? Masa belum diteliti Bu Aisyah? Belum lagi. Ya namanya juga udah dapat aja ini fungsi telinga bisa digambar gitu ya udah bagus. Ya belum lagi dapat ya, mungkin nanti berapa tahun yang depan itu anak-anak kita yang teliti ya. Ini di sini nih sini. Ya tapi kok tahu di situ ada 99? Disinyalir. Tetapi bagian tubuh lain ya memberikan tanda-tanda. Ya memberikan tanda-tanda.